Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang dan keberkahannya. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa bertemu kembali di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang di dalamnya begitu banyak kebaikan yang Allah berikan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, suri tauladan seluruh umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam, dalam ketaatan dan dalam mengemban risalah dakwah. Insyaallah semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, dilimpahkan kasih sayang kepada kita semua. Semoga kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah di syurganya nanti bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang dan bahagia kami pada kesempatan hari ini bisa menemani pemirsa semua dalam acara sahur, ya. Mudah-mudahan sahurnya kita pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki di 10 Ramadan yang kedua. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi mengatakan bahwa awal bulan suci Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari siksa api neraka. Kita memohon kepada Allah semoga di 10 hari yang pertama segala ibadah kita yang telah kita curahkan dengan bahdilan zuhdi, dengan bersungguh-sungguh, semoga Allah menerima ibadah kita dan senantiasa kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk di 10 Ramadan yang kedua. Tentu saja kita berharap semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari segala kesalahan, kekhilafan, dengan segala kelemahannya, maka sudahlah pantas bagi kita sebagai manusia untuk senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dilayakkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sebagai seorang muslim dalam melewati bulan suci Ramadan ini tidaklah layak untuk menjalani setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari berlalu begitu saja seperti air mengalir. Tentu kita harus berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk meraih pahala, meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya di bulan yang mulia ini. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita untuk mengokohkan ketaatan keluarga. Terlebih hari ini, keluarga menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi dari berbagai kerusakan yang terjadi di luar sana. Kita ketahui bahwa kehidupan hari ini yang tidak berlandaskan kepada syariat Islam, yang berlandaskan kepada aturan manusia, memisahkan agama dari kehidupan. Alhasil,
begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di luar sana. Seks bebas, pergaulan bebas, kemaksiatan, narkoba, bahkan tindak kriminalitas yang tak mampu kita menghitungnya satu persatu. Tentu kepada siapa kita akan berharap untuk menjaga generasi-generasi umat Islam ke depan, untuk menjaga keluarga kita, selain betul-betul mengokohkan benteng keluarga kita dengan baik, terutama dengan fondasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tentu kita membutuhkan strategi-strategi, membutuhkan langkah-langkah yang tepat agar benar-benar momentum Ramadan ini bisa mengokohkan ketakwaan keluarga kita, ketakwaan anggota keluarga kita, mulai dari orang tua, anak-anak, keluarga terdekat, keluarga terjauh, bahkan sebisa mungkin kita memberikan warna ketaatan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih bulan Ramadan hari ini, kita sudah tersuasana dengan suasana-suasana yang religi, ya, di mana masjid-masjid penuh dengan kajian-kajian Islam, televisi menyiarkan siaran-siaran yang bernuansakan Islam, dan lingkungan di sekitar kita. Sehingga ini momen yang sangat tepat untuk kita ambil, peluang yang sangat besar untuk kita ambil dan tidak boleh kita sia-siakan berlalu begitu saja. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lakukan sebagai langkah strategis untuk menjadikan keluarga kita semakin kokoh ketaatannya di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mendudukkan dan meluruskan kembali visi kehidupan kita. Karena sesungguhnya ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk taat kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk difahami oleh seluruh anggota keluarga, agar setiap hari yang dilalui, setiap waktu yang digunakan, dari mulai tidur sampai bangun tidur, sampai tidur kembali, semua dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan tidaklah semua bermakna ketaatan melainkan dengan mematuhi apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang kepada kita. Ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi keluarga muslim, memahami visi kehidupan. Sesungguhnya Allah menciptakan kita sebagai hambanya di muka bumi ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak ketika satu hari manusia itu mati dan dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir, manusia akan ditanyakan oleh Allah, berapa banyak amalan-amalan yang dia lakukan yang semuanya itu bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita sebagai orang tua, tentu kita akan ditanyakan oleh Allah, seperti apa usaha kita untuk menjaga keluarga kita, menumbuhkan suasana keimanan, ketakwaan di tengah-tengah keluarga kita. Maka Ramadan menjadi momentum yang sangat tepat. Langkah yang kedua adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dan bagi anggota keluarga kita. Di mana hari ini anak-anak kita, generasi-generasi muda sangat krisis untuk bisa mendapatkan teladan yang baik. Tak perlu mereka mencari teladan di luar sana, tak perlu mereka susah payah mencari contoh yang terbaik di luar sana. Cukup menjadikan umi, abi, ayah dan bunda sebagai teladan yang baik yang terdekat dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua agar kita bisa memberikan penjagaan yang terbaik kepada anak-anak kita, memberikan penjagaan yang terbaik kepada keluarga kita. Karena kelak nanti Allah akan bertanya kepada kita tentang seberapa besar kesungguhan kita, upaya kita untuk bisa menjadikan keluarga kita ini sebagai keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ramadan menjadi momentum yang sangat tepat bagi orang tua, bagi anak-anak dan keluarga untuk sama-sama meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berfastabiqul khairat, mensuasanakan keadaan rumah dalam suasana keimanan yang di dalamnya penuh dengan ibadah, tilawah bersama, tadarus bersama, menghafal Al-Quran bersama, mengkaji apa yang terdapat dalam Al-Quran, agar kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturannya yang lengkap untuk kehidupan di dalam Al-Quran. Karenanya itu momentum yang sangat tepat bagi kita untuk menjadikan Ramadan ini mensuasanakan keluarga kita, rumah kita, agar bisa semakin meningkatkan ketaatan kita, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah saling menjaga semangat, saling menjaga ruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya begitu banyak godaan yang ada di luar sana untuk memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk senantiasa menjaga ketaatan kita agar tidak tergoda dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Insya Allah mudah-mudahan dengan memiliki strategi dan langkah yang jelas dalam mengokohkan ketaatan keluarga kita di bulan suci Ramadan, semoga kita bisa menghadapi bulan-bulan setelah Ramadan menjadi lebih baik, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati makan sahur. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.